Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 27 November 2025. Tentunya Tribuners kita akan menyajikan berita terkini dan juga terpercaya baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di siang hari ini Tribuners menyoal 4.975 warga Batua, Kota Makassar yang siap memilih 69 RT dan juga 13 RW. Dan untuk melengkapi informasi kita di siang hari ini kita tentu sudah terhubung dengan rekan Rudi Salam. Selamat siang rekan Rudi. Selamat siang rekan Vio dan Tribuners. Baik, disampaikan rekan Rudi bagaimana kemudian suasana di kantor Lurah Batua saat peliputan pagi tadi atau juga di hari ini? Ya, baik Vio dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa suasana kantor Lurah dari Lurah Batua di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada halaman depan tampak sepi, namun saat memasuki area dalam kantor Lurah yang beralamat di Jalan Abdullah Densirwa nomor 326 tersebut, rupanya terlihat ramai karena memang beberapa staf tampak sedang sibuk dengan agenda yang sedang berlangsung di Kota Makassar, adalah rangkaian dari pemilihan rukun tetangga atau RT dan juga rangkaian pemilihan rukun warga atau RW di Kota Makassar, salah satunya di Batua. Nah, tampak untuk di area depan Tribuners seperti yang Tribun Timur, reporter Tribun Timur saksikan tadi pagi, ada beberapa mobil, ada 2 mobil yang terparkir di area depan dari kantor Lurah Batua. Nah, ada juga sebanyak 4 motor yang juga terparkir rapi di area depan. Ketika masuk di dalam di ruang pelayanan, ada beberapa warga yang memang hadir langsung menyampaikan ataupun dilayani oleh beberapa staf kelurahan yang hadir langsung pada pagi tadi sekitar hampir pukul 9 pagi, Tribuners. Dan untuk diketahui bahwa hari ini adalah hari dari penetapan daftar pemilih tetap ataupun DPT di Kota Makassar, satunya di Kelurahan Batua, dan staf yang berjaga di sana hari ini ada beberapa staf yang berjaga dan sibuk menginput data untuk penetapan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilihan rukun tetangga dan juga rukun warga atau RT RW di Kelurahan Batua. Begitu, Vio. Ya, baik, rekan Rudi mungkin dapat disampaikan untuk atau juga khusus di hari ini sebenarnya aktivitas apa saja yang paling menonjol di dalam kantor kelurahan? Apakah memang fokusnya pada ya mengumpulkan data DPT atau juga mungkin ada juga layanan lainnya seperti yang sudah ditampilkan di layar kaca Tribuners tadi? Iya, betul sekali, Vio. Yang tampak menonjol layanan yang disaksikan Tribun Timur tadi di kantor Lurah Batua memang berfokus pada proses dari pemilihan ataupun tahapan dari pemilihan RT RW di Kelurahan Batua. Namun ada juga beberapa warga yang mengurus beberapa administrasi, salah satunya yang Tribun Timur temui adalah lagi mengurus surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kantor lurah. Sebelum kantor lurah, mereka juga terlebih dahulu telah melapor ke RT dan juga RW di wilayahnya masing-masing. Nah, untuk penginputan data sebenarnya tampak memang beberapa staf tadi terlihat sibuk karena memang hari ini adalah hari penetapan daftar pemilihan tetap atau DPT untuk pemilihan untuk mengikuti tahapan pemilihan RT RW di Kota Makassar. Pio, perlu kami sampaikan bahwa DPT yang tercatat di Lurah Batua atau kantor Kelurahan Batua itu sebanyak 4.975 yang orang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilihan RT RW. Dan Tribuners, untuk diketahui pula bahwa lurah ataupun kelurahan dari Batua ini, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ini ada sebanyak 20 ribuan jiwa, di mana memang jika yang terdaftar DPT itu hanya sebanyak 4.975 DPT. Dan Tribuners, dapat kami infokan juga bahwa DPT
sebanyak 4.975 DPT ini akan memilih sebanyak 69 RT dan juga sebanyak 13 RW. Begitu, Vio. Baik, dari ada 69 RT dan 13 RW yang kemudian siap dipilih oleh 4 ribuan warga di Kelurahan Batua sendiri, rekan Rudi, apakah ada informasi mungkin yang diwakili atau juga disampaikan langsung oleh lurah dari Kelurahan Batua sendiri mengenai berapa sebenarnya jumlah dari calon RT RW yang sudah lolos verifikasi? Apakah mungkin juga disampaikan jumlah sebelum adanya proses verifikasi berkas, mungkin ada berapa jumlahnya, dan setelah lolos ada berapa perbedaannya? Ya, betul sekali Vio dan Tribuners bahwa Lurah Batua, Bapak Taufik saat ditemui Tribun Timur di ruang kerjanya mengatakan bahwa antusias warga Batua untuk mengikuti proses demokrasi ini cukup besar karena memang ada tercatat sekitar 138 orang pendaftar untuk calon ketua RT dan juga sebanyak 37 pendaftar untuk calon ketua RW. Nah, Tribuners, setelah diverifikasi, semua berkas dikumpulkan dan diverifikasi ulang oleh panitia pelaksana di kantor Lurah Batua, ada sebanyak 136 orang yang dinyatakan lolos berkas dan memenuhi tahap selanjutnya untuk melaju di pemilihan RT RW. Artinya ada 2 orang yang gugur dalam pencalonan ketua RT di Kelurahan Batua. Sedangkan untuk RW tercatat akan awalnya ada 37 pendaftar, namun ada 1 orang yang dinyatakan tidak lolos, sehingga yang lolos berkas dan mengikuti pemilihan RT RW hanya sebanyak 36 orang untuk memperebutkan 13 kursi RW. Begitu, Vio. Jadi bisa dikatakan juga cukup sengit juga bagaimana ya harus mendulang suara dari beberapa warga, 4 ribuan warga, dan tentunya ada kemudian sistem kampanye juga yang berlaku, dan informasi yang kami terima dimulai pada tanggal hari ini 27 hingga 29 November 2025, rekan Rudi. Bagaimana kemudian pelaksanaan tahapan kampanye di Batua sendiri? Ya, betul sekali Vio dan Tribuners. Hari ini selain penetapan DPT, ada juga proses yang sedang berlangsung, ada proses kampanye yang dimulai hari ini pada Kamis 27 November 2025 dan akan berlangsung hingga Sabtu 29 November 2025. Nah, proses ini akan berlangsung secara tatap muka dan juga bisa memanfaatkan sosial media Tribuners, dan dalam pesannya di mana memang Lurah Batua Taufik berpesan agar proses demokrasi ini, proses pemilihan RT RW ini di wilayahnya bisa berlangsung secara tertib, dan ia juga berharap agar tidak ada juga, dan sejauh ini belum ada kendala yang dihadapi ataupun ditemui dalam proses tahapan pemilihan RT RW di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Vio. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya di siang hari ini, rekan Rudi. Kami menunggu update terbarunya bagaimana kemudian proses tahapan selanjutnya yang akan juga dilalui oleh Kelurahan Batua di tempat di mana Anda melaporkan hari ini. Selamat kembali bertugas rekan Rudi dan juga selamat beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Rudi. Berikut juga pernyataan dari seorang Lurah Batua yakni Pak Taufik. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Mungkin minta tanggapan terkait. Yang jumlah fix itu di 4.000 lebih. Ini kan namanya di sertifikat apa namanya di baru namanya di sertifikat, nanti nomor ini berdasarkan atas nama desainer. Alhamdulillah selama tahapan ini kami laksanakan sesuai dengan Juknis, mulai dari pendaftaran, kemudian pencabutan nomor urut, kemudian setelah itu yang insya Allah kami akan lakukan juga ini, yaitu penetapan DPT yang insya Allah akan dilakukan sebentar. Terus kendala, alhamdulillah sampai saat ini masih aman dan jauh dari apa yang kita bayangkan, dibandingkan dengan ada beberapa juga kelurahan-kelurahan yang ribut, tapi alhamdulillah kami di Batua kondusif, aman sampai saat ini. Pak, boleh mungkin dijelaskan Pak antusiasme warga untuk mendaftar sebagai calon ketua RT dan RW di Kelurahan Batua ini? Kalau di Batua luar biasa Pak, antusias masyarakatnya di sini untuk mendaftar untuk jadi ketua RT maupun ketua RW. Itu terbukti dari pendaftaran yang selama ini kami tidak memikirkan bahwa bisa sebanyak ini pendaftar RT dan RW. Ya, Pak, boleh mungkin dijelaskan Pak juga jumlah penduduknya dan DPT dan berapa sih total RT RW di Kelurahan Batua? Kalau jumlah penduduk di Kelurahan Batua dia kurang lebih 20 ribuan lebih, di mana RT-nya berjumlah 69, RW-nya 13 RW. Pak, ini kan musim hujan Pak, untuk nanti teknisnya di hari H pelaksanaan pemilihan itu rencananya digelar di mana Pak untuk pemilihan di Kelurahan Batua? Sesuai dengan pantauan kami, koordinasi kami dengan petugas yang insya Allah yang akan melakukan bertugas di wilayah TPS masing-masing RW, ada yang memakai halaman rumah, ada juga yang memakai yang asrama, yang insya Allah kalaupun misalkan kendalanya hujan, mungkin bisa diarahkan ke dalam halaman rumah atau di aula asrama itu sendiri. Dan atau kan ada juga beberapa titik yang kami malah arahkan untuk membangun tenda untuk mengantisipasi. Iya. Pak, terakhir Pak, apa mungkin pesan dan harapan yang ingin disampaikan Pak kepada warga dan juga calon ketua RT RW, mengingat hari ini kan hari kampanye juga ya Pak, kampanye sampai tanggal 29 nanti. Apa mungkin Pak pesan? Saya berharap warga, mari kita berbondong-bondong menyalurkan hak suara kita, memilih yang betul-betul yang mempunyai figur di wilayah, terutama RT RW, karena RT RW adalah perpanjangan tangan dari pemerintah kelurahan itu sendiri. Dan saya berharap semoga pada saat pelaksanaan bisa berjalan aman, bisa berjalan kondusif, tanpa ada riak-riak, tanpa ada gesekan-gesekan di warga.
Mungkin minta tanggapan. Yang jumlah fix itu tadi 4.000 lebih. Ini kan namanya di sertifikat apa namanya di baru namanya di sertifikat nanti nomor ini berdasarkan atas nama desainer. Alhamdulillah selama tahapan ini kami laksanakan sesuai dengan Juknis, mulai dari pendaftaran, kemudian pencabutan nomor urut, kemudian setelah itu yang insya Allah kami akan lakukan juga ini yaitu penetapan DPT yang insya Allah akan dilakukan sebentar. Terus kendala, alhamdulillah sampai saat ini masih aman dan jauh dari apa yang kita bayangkan dibandingkan dengan ada beberapa juga kelurahan-kelurahan yang ribut, tapi alhamdulillah kami di Batua kondusif, aman sampai saat ini. Pak, boleh mungkin dijelaskan Pak antusiasme warga untuk mendaftar sebagai calon ketua RT dan RW di Kelurahan Batua ini? Kalau di Batua luar biasa Pak, antusias masyarakatnya di sini untuk mendaftar untuk jadi ketua RT maupun ketua RW. Itu terbukti dari pendaftaran yang selama ini kami tidak memikirkan bahwa bisa sebanyak ini pendaftar RT dan RW. Ya, Pak, boleh mungkin dijelaskan Pak juga jumlah penduduknya dan DPT dan berapa sih total RT RW di kalau jumlah penduduk di Kelurahan Batua dia kurang lebih 20 ribuan lebih, di mana RT-nya berjumlah 69, RW-nya 13 RW. Pak, ini kan musim hujan Pak, untuk nanti teknisnya di hari H pelaksanaan pemilihan itu rencananya digelar di mana Pak untuk pemilihan di Kelurahan Batua? Sesuai dengan pantauan kami, koordinasi kami dengan petugas yang insya Allah yang akan melakukan bertugas di wilayah TPS masing-masing RW, ada yang memakai halaman rumah, ada juga yang memakai yang asrama, yang insya Allah kalaupun misalkan kendalanya hujan, mungkin bisa diarahkan ke dalam halaman rumah atau di aula asrama itu sendiri. Dan atau kan ada juga beberapa titik yang kami malah arahkan untuk membangun tenda untuk mengantisipasi. Iya. Pak, terakhir Pak, apa mungkin pesan dan harapan yang ingin disampaikan Pak kepada warga dan juga calon ketua RT RW, mengingat hari ini kan hari kampanye juga ya Pak, Iya. sampai tanggal 29 nanti. Apa mungkin Pak pesan? Saya berharap warga, mari kita berbondong-bondong menyalurkan hak suara kita, memilih yang betul-betul yang mempunyai figur di wilayah, terutama RT RW, karena RT RW adalah perpanjangan tangan dari pemerintah kelurahan itu sendiri. Dan saya berharap semoga pada saat pelaksanaan bisa berjalan aman, bisa berjalan kondusif, tanpa ada riak-riak, tanpa ada gesekan-gesekan di warga.
Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.